warga kami, dalam hal ini Banjar Adat Lopeken dengan PD Pasar yang ada di Buleleng. Nah, tentu kami sebagai klien Desa Adat Buleleng, bagaimana Desa Adat Buleleng itu supaya kondisinya damai, sejahtera, kemudian bisa membantu istilahnya wewidangan, khususnya di wewidangan Desa Adat Buleleng dan pemerintah Kabupaten Buleleng. Tentu saja apapun, sekecil apapun yang ada di Desa Adat Buleleng, kita coba lakukan suatu mediasi. Ada laporan dari PD Pasar kepada Desa Adat itu memanggil kami dulu, Pihak Puri, bukan langsung mengadakan rapat sangkep dan membuat suatu keputusan. Kami tersinggung karena yang mempunyai ide ini adalah Puri, bukan dari Pecalang, bukan dari Banjar Adat. Kami dari Puri memohon kepada Banjar Adat untuk membantu kami menertibkan, menata Jabu Puri. Dan kami juga lihat Pak PJ, maaf ini, Catus Pate yang kita sujud setiap tahun melaksanakan upacara tahun kesangu, Pak. Dan di sana masyarakat melaksanakan upacara-upacara Meseh Lawang dan lain sebagainya. Yang lihat itu ada beberapa masyarakat mengatakan ini Catus Pate ini sakral, tidak boleh dipakai tempat parkir. Dan kami punya ide biar parkir masuk ke Jabu Puri sehingga Catus Pate ini aman. Jadi kesakralan itu tetap ada. Itu ide kami, Pak PJ, bukan dari ide siapa-siapa. Sehingga kami merasa bahwa Pasar Buleleng itu adalah bagian dari Puri, dan Puri yang melaksanakan, membuat pasar itu. Catus Pate juga begitu. Jadi kami dari pihak Puri wenang bertanggung jawab dengan kelestarian Catus Pate ini. Berkenaan dengan masalah keinginan penglingsir Campurayang untuk bisa berjualan di atas trotoar secara undang-undang, secara peraturan tidak dimungkinkan. Keberadaan pemerintah daerah beserta perangkat yang mengatur bertugas untuk menertibkan apabila itu melanggar dari ketentuan-ketentuan yang ada. Sebenarnya di trotoar, tugas trotoar itu, trotoar tidak bisa dipakai untuk dagang, tidak bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain, karena itu adalah pejalan kaki. Tidak bisa. Sehingga kalau misalnya nanti dari penglingsir Puri tadi mengharapkan untuk bisa diberikan izin memanfaatkan trotoar sebagai tempat untuk berjualan, jangan. Kalau pemerintah daerah mengizinkan, berarti pemerintah daerah melanggar aturan di atasnya. Kalau pemerintah daerah membiarkan itu, juga pemerintah daerah melanggar itu. Melanggar itu. Oleh karena itu, kita view untuk trotoar ini. Nah, kalau telajakan ini, karena dasar hukumnya yang tengijan sebenarnya sih, napi malih enten penglingsir. Karena kalau ada dasar hukum yang membolehkan kan nggak apa-apa, tapi jelas secara undang-undang itu adalah tidak memungkinkan untuk diberikan izin memanfaatkan itu sebagai tempat di luar pejalan kaki. Yang berikutnya adalah di parkir ya. Kalau sudah ada penjualan pasti ada, karena pasti ikutannya adalah parkir.
kecuali memang dipuri sesuai dengan kepemilikannya. Untuk melakukan usaha semacam itu, sepanjang itu adalah milik dan hak puri, persilakan. Meskipun niki adalah memang udan. Yang sangat setuju di depan ini catur sepatu itu harus kita sucikan. Sangat-sangat setuju dia. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, di satu sisi ini kadang-kadang pemerintah daerah menghadapi dilematis. Dilematisnya gimana? Masyarakat kita juga memerlukan mata pencahariannya, yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah dibekali alas hukum untuk melaksanakan dan menjalankan pemerintahan ini. Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan daerah. Maka pemerintah daerah wajib menjalankan urusan pemerintahan itu bersandarkan pada norma, standar, prosedur, kriteria. Norma itu aturan.